Hai, IHSG hari ini hijau plus 2% cuy. Menguat 2% dari penutupan hari kemarin dan candlenya white marubozu candle ya. Terus higher low, mudah-mudahan sih rebound. Kalau kita lihat beberapa hari, anggaplah satu minggu lebih lah ya, 1 minggu ke belakang. Kalau kita geser ke hourly baru kelihatan itu kan mungkin cenderung sideways di range 48, 20, 49, 90 seperti yang kemarin kita bahas. Dan kalau emang sideways di range itu berarti dari range penutupan kemarin di 4870 itu ada space ke 4990-an dan hari ini tutup di 4970. Oke sih. Terus harapannya juga ini masih bisa naik lebih tinggi lagi dari ini high di beberapa hari kemarin atau ini hari apa ya? 9. Sorry, 28. Minggu ini. High minggu ini di 4992. Mudah-mudahan bisa bikin high baru. Dan kalau bisa bikin high baru berarti area sideways-nya ya anggaplah bawahnya di 4756, atasnya di sekitaran 5160-an. Mudah-mudahan mudah-mudahan begitu. Tapi ya kalau kita lihat ini ada gap di 5084, 5136 itu masih berpeluang jadi area resisten ya. Ya kurang lebih seperti itu sih IHSG-nya. Kalau besok ternyata IHSG-nya nggak bikin high baru untuk minggu ini berarti ya kemungkinannya kok kemungkinannya sih berarti juga si IHSG-nya masih sideways di range kecil 480 4990-an ini. Kalau kita geser ke hourly baru kelihatan range sideways-nya. Dan kalau bikin high baru berarti range sideways-nya itu sedikit lebih lebar, atasnya di sekitaran 5080-an, 5130-an lah ya. Ini anggaplah area bekas gap ini masih jadi area resisten. Oke, sementara itu IHSG-nya. Dan ini MACD, histogram MACD-nya juga merahnya semakin mengecil ya. Mudah-mudahan lah bisa, artinya momentum turunnya juga sudah mulai melemah. Mudah-mudahan bisa ada rebound gitulah ya. Dan sekarang kita lihat hasil explore. Kita bahas dari mana ya enaknya? Atas lah. Dari atas ada boga, kita skip dulu aja. PHT juga volumenya rata. Meskipun harganya naik sih ya, dan beberapa minggu ini harganya cenderung sideways di range 474515. Enough area 3540 masih jadi area resisten. Hari ini higher low setelah kemarin low. Jadi kalau misalnya dilihat minggu ini jadi kayak cenderung sideways di range 2800 3540. Berhasil breakout 3540 apa enggak ya? Kita lihat besok. Hoki masih jadi resisten nih area 780-annya. SKRN masih belum turun ke bawah 690 ya. Jadi yang punya barang masih bisa di hold sih. Kalau turun ke bawah 690 ya yang punya barang kabur dulu aja. SMSM hari ini naik mendekat ke area resisten 1250 1270. TBIC, oh iya sorry, buat yang punya barang ya, ini kalau geser ke 15 menit ada inside bar pattern, trailing stopnya di bawah 1220 aja. Buat yang mau beli baru, saya lebih pilih lihat yang lain dulu. TBIC akhirnya naik ke atas 1380 sih. Tutupnya ya meskipun tutupnya bukan persis sih, satu tick doang di atas 1380 ya. Oke, kita lihat hourly-nya. Hourly inside bar pattern. Nah, ini baru agak menarik dilihat hourly-nya. Salah. Kalau dilihat hourly-nya ada inside bar pattern, mungkin besok bisa dijadikan strategi trading by if break 1405, cut loss-nya di bawah 1350. Tapi lihat besok. Kalau breakout, kalau nggak breakout ya enggak, karena ini high-nya berapa ya? Oke.
Karena ini cuma satu tick doang sih di atas 1380 ya, meskipun bisa dibilang berhasil breakout ya. Coba kita lihat besok berhasil lanjut nggak ke atas 1400-an, karena faktanya hari ini nggak berhasil ditutup di atas 1400. BSDE saya pilih lihat yang lain dulu, ini harganya kok makin kecil range-nya, volumenya juga makin tipis. MDKA coba lihat yang lain dulu. Mudah-mudahan sih bisa lah ya ke 1700-an. Bullnya bull ini tuh volumenya belang-belang loh. Coba lihat yang lain dulu ya. INKP mudah-mudahan bisa rebound dan ke area 9.900-an lagi. Lihat besok lah bisa rebound apa enggak. Kalau besok berhasil lanjut naik bisa ke atas 9.000, ini berapa? 9.075 atau ke atas 9.100-an ya, rasanya bisa buat fast trade ya. Excel hari ini naik, alhamdulillah. Seperti yang kita bahas kemarin di video, kalau berhasil naik ke atas 20-40 ada peluang lanjut rebound, dan area resistennya kemungkinan masih di area 2280-an. Kita lihat situlah 2300 lah ya bulatnya, ini tutup di berapa? 2270, 2300 lah mungkin. Nah, kayak gitu ya. Siapa tahu ternyata si Excel-nya bikin range sideways di 1920, 2280 udah deket sih. Yang belum punya barang ya sudah, kita lihat yang lain dulu. Yang sudah punya barang dijagain trailing stopnya di bawah 2160. BTPS area resistennya masih di 3450, 3510-an. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ke situ. ACES masih belum break 1610 ya. Strateginya sih masih sama seperti yang strategi untuk hari ini. Strategi buat besok masih sama, masih berlaku. Mudah-mudahan besok bisa breakout dan lancar ke 1700-an. SCMA tadi sempat break 1220 tapi ya sayangnya ditutup di bawah 1220. Tapi yang buat yang udah beli nggak apa-apa, di hold dulu aja selama nggak turun ke bawah 1160. Javanya akhirnya naik juga cuy. Mudah-mudahan lancar ke atas 1200 ya. Ini area resisten kira-kira di 1220, 1255. Imasnya higher low sih candlenya. Coba kita lihat hourly. Kalau misalnya ada yang punya barang ya dijagain trailing stopnya di bawah 710. Terus kita lihat yang lainnya. CTRA oke lah ya, rasanya memang masih sideways di range sempit. Ini berapa sih? 620 atasnya 705 ya, 620 705. Kira-kira di situ range-nya. Terus Bevin kita lihat yang lain dulu lah. CNT juga coba yang lain. Di SNG tes area 496. Oke, mungkin ini jadi triple top ya. Mungkin. Kalau ternyata nggak berhasil breakout 496, tapi yang saya suka adalah kalau kita lihat harga penutupannya, harga penutupan tertinggi sebelumnya adalah di 482. Nah, harga penutupan tertinggi sebelumnya di 482, hari ini ditutup di 492, 10 poin di atas 482. Dan kalau kita lihat intraday-nya, ini ada inside bar pattern di 15 menit dan 5 menitnya kelihatan. Nah, rasanya bisa lanjutin bullish kalau besok berhasil breakout 496. Dan ya kalau kita lihat daily, terus kita oke lah ya, kita coba lihat swing harganya berdasarkan harga penutupannya. Rubah dulu view harganya, bentuknya jadi line. Nah, kelihatan ya atasnya atau puncaknya itu cenderung sama di sekitaran 480 482-an. Kemudian low-nya itu cenderung membentuk low yang lebih tinggi nih. Tanggal
24 Agustus itu ada penutupannya di 410, kemudian tanggal 10 bulan September itu di 416 lebih tinggi. Kemudian tanggal berapa ini? 24 harga penutupan terendahnya itu membentuk harga penutupan terendah yang lebih tinggi. Kok bingung ya? Ya swing higher low gitulah. Di berapa tadi? 446 lebih tinggi lagi. Jadi atasnya itu tetap, bawahnya itu makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Jadi kayak digencet pelan-pelan ke atas tapi belum mau breakout gitu. Nah, hari ini tuh coba breakout nih hari ini nih. Berhasil ditutup di atas 480. Bikin higher high. Mudah-mudahan besok bisa lanjut. Nah, untuk strateginya buat besok kita rubah lagi ke candlestick. Itu bisa buy if break 496 dan area resistennya kira-kira itu kalau kita ukur lah, anggaplah dari beberapa hari belakangan ini sideways, perkiraan target breakoutnya itu di sekitaran 550. Dan kalau kita lihat ke time frame yang lebih gede itu ini ada harga penutupan tertinggi swingnya sebelumnya itu di 550-an dan kisaran 550 600-an. Jadi mungkin di situ perkiraannya. Oke, jadi besok buy if break 496, cut loss-nya di bawah lu hari ini aja 460. Memang agak banyak tapi akan jadi strategi trading yang menarik jika money manajemennya diperhatikan. Jadi belinya dilihat diatur-atur ya size-nya. Nggak perlu langsung gabruk sok-sokan all inan gitu. Terus kegocek dan selanjutnya jadi bingung. Mending diatur belinya seberapa dulu nafasnya biar agak lega gitu kan. Area range-nya ke 550 itu ada sekitar 10%-an dan ke 600 itu ada lumayan loh, 20%-an. Lumayan kan kalau money manajemennya diperhatikan akan jadi strategi trading yang cukup menarik. Next, mapa kita skip aja. Wood-nya jadi buntut atasnya, nggak jadi breakout 380. IPTV kita skip dulu ya. BRPT-nya masih higher low coy. Cuman ini saya curiga ini masih jadi area resisten nih. Area 815 835. Oke lah, kita lihat besok ya. Masih berhasil lanjut naik nggak? Kalau misalnya masih berhasil lanjut naik, mungkin area resistennya nih di area-area ini nih. Beberapa hari di bulan Agustus di pertengahan ini ada sempat harga atau candle yang diem, nggak turun nggak naik atau sideways. Kemungkinan itu bisa jadi area-area resisten di 920-an. 920, 940 tuh mungkin jadi area resisten di situ. Mungkin 885, 945 ya, agak lebar sih. Memang ini kelihatan seperti area gitu resistennya. JSMR hari ini ditutup satu tick di atas 3620 ya. Strateginya masih sama sih seperti hari ini ya. Akumnya juga masih hijau, jadi bisa belilah, cut loss-nya di bawah 3430. Area resisten pertamanya di 3940 4000. Kalau berhasil lewat ya baru ada peluang ke area 4200-an. Mudah-mudahan ya lancar. Ali hari ini akhirnya rebound dan mudah-mudahan lancar ke atas 11 ribuan lagi. Buat yang sudah punya barang dan harusnya hari ini sudah punya barang, minimal tadi belinya waktu break 10425 ya, minimal di hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 11 ribuan. Jadi masih karena beberapa atau anggaplah selama September ini sideways, jadi apply aja strategi trading di waktu market sideways, beli di dekat support, jualan di area atau di dekat resisten. Jadi kalau udah nyampe area 11 ribuan, dekat-dekat 11.350, 11.500, mau siap-siap jualan nggak apa-apa. Jualannya mau sebagian atau mau semuanya itu diatur-atur sendiri, disesuaikan menurut money manajemennya masing-masing.
Kecuali nanti kalau breakout ya, kalau breakout nanti bisa buyback atau bisa bisa atur strategi trading baru lagi. LPPF kita biarin dulu aja. Ini hari ini memang candlenya outside bar pattern, tapi belum ada swing bullish gitu loh. Biarin lah. PSAB nya coba cari yang lain. Crash, oke. Mungkin kalau kita geser ke hourly baru kelihatan si crashnya. Beberapa hari ini sideways di range 280 310 310 dan di area-area support sih ini sidewaysnya. Bakal lanjut rebound atau enggak kita lihat besok ya. Coba kita lihat besok. Rasanya ini bagus sih sideways di sini, tapi ini sepi belakangan ini, volumenya masih sepi, tipis-tipis gitu. Coba kita lihat yang lain. KF mirip sama Inaf ya? Iya. Mirip lah sama Inaf. Kemungkinan sih ya 1 minggu ini cenderung, kalau misalnya dilihat 1 minggu ini aja itu bisa disimpulkan masih cenderung sideways di range 2850 3440. Tapi kalau kita lihat lebih panjang beberapa bulan ke belakang itu area ini ya 3500-an ini masih jadi area resisten. Coba kita lihat yang lain. SSIA ini sebenarnya saya suka chartnya. Sukanya adalah ini sih pertama ini tes area resistensi ya. Memang belum ada harga penutupan yang lebih tinggi dari harga penutupan tertinggi sebelumnya di 448. Dan ya masih hitungannya masih tes area resisten 450 458. Yang saya suka adalah waktu ini naik di sini di bulan Mei naiknya ada volume nih, kemudian dia sideways dan kemudian volumenya mulai semakin ramai mulai pertengahan menjelang akhir Agustus lah. Tuh. Hari ini sideways. Belakangan ini beberapa minggu ini sideways. Kalau kita lihat beberapa minggu ini aja bisa dibilang sideways di range 400 458. Dan beberapa hari ini itu ya anggaplah 1 mingguan lah ya, 1 mingguan. Akumnya ini udah mulai ada histogram hijau-hijau meskipun ada sekali histogram merah yang gede, tapi lebih sering munculnya itu histogram hijau dan akumnya jadi kayak belum bullish sih, tapi minimal sih bearishnya nggak bearish banget ya, nggak bearish banget mana sih ya. Atau paling enggak ini udah nekuk ke atas gitulah. Mudah-mudahan bisa lebih rajin lagi big playernya akumulasi. Jadi saya ngarepnya ini sideways dulu di sini nggak apa-apa, atau di range inside bar 420 458 ini dulu nggak apa-apa, tapi akum histogramnya lebih rajin hijau. Nah itu baru enak. Oke ya, dipantau si SSIA-nya. Bos, kita lihat yang lain dulu. Sido hold dulu aja, hari ini tutup di bawah 750 ya. Akumnya sih masih hijau, hold dulu aja lah. BRMS saya skip aja. Oke lah, itu beberapa saham dari saya yang bisa saya bahas hasil explore dan pembahasan singkat tentang market hari ini. Mudah-mudahan besok masih bisa hijau ya marketnya, amin. Oke, itu dulu dari saya, sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Stay safe, stay at home, bye bye.